Saya rasa begini ya, untuk rekan-rekan media, kan beberapa waktu yang lalu kita kan melakukan konferensi pers untuk meminta kedua belah pihak itu melakukan mediasi lah, supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik, kembali berprofesi sebagai artis, ya, kembali untuk beraktivitas lah begitu ya. Namun dalam perjalanan saya lihat, ya kok situasi bukan semakin bagus. Di mana letak simpulnya itu? Permasalahan ini kok bukan diselesaikan dengan baik antara kedua belah, tapi semakin meningkat. Tapi untuk lebih jelasnya, ya, saya kasih kesempatan dulu sama Indah Sari untuk menyampaikan apa sih pokok permasalahan sampai ini tetap masih berjalan seperti ini, tidak menemukan titik akhir yang terbaik untuk penyelesaian secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Silakan Indah Sari sampaikan dulu, biar nanti akan saya kupas, akan saya ulas. Jadi kronologisnya gini Bang, setelah habis preskon malam itu, justru pagi-paginya dia banyak menyindir saya, bicara menangis-nangis seperti Christine. apa sih menangis-nangis seakan-akan tuh katanya dia nggak mau temenan sama saya nangis sama dia. Teman saya banyak yang lebih hebat, lebih wah, lebih segala-galanya dari Anda gitu loh. Itu terus dia bilang dia malah mengenyek saya gitu. Saya pada saat itu menangis lillahi ta'ala dalam diri saya Bang, karena begitu dekatnya saya. Bukan saya tuh ibarat kata bertamu, bukan seperti itu. Yang seperti dia banyak ngata-ngatain saya, dia hanya bertamu ke rumah saya, terus setiap bertamu katanya saya selalu inilah selfie ini selfie itu. Oh tidak begitu, saya juga bukan orang miskin yang baru ketemu orang besar kayak gitu. Teman-teman saya juga dari dulu, saya puluhan tahun Bang tinggal di rumah mewah. Ketika saya udah tinggal di rumah mewah, dia masih di kampung. Kasarnya seperti itu. Kita bicara sombong-sombongan, dia terlalu sombong sama saya Bang. Dia bicara masalah saya pansos sama dia, mungkin karena sekarang mungkin dia sedang di atas gitu. Kasarannya dia terus-terusan berkata saya nggak punya karya. Alhamdulillah saya masih dikontrak sama salah satu label, dan lagu-lagu saya bagus-bagus kok Bang. Kalau misalkan memang manusia itu ada masanya, jangan sombong. Dalam arti kata seperti ini. Dulu juga saya warawiri di TV, tapi karena memang saya dulu punya suami saya tidak boleh saya berkarir, saya dikasih suami saya sebulan ratusan juta. Buat saya itu udah luar biasa. Nggak perlu saya berkarir harus bernyanyi, apalagi penyanyi sampai nungging-nungging kayak begitu, nggak perlu. Karena suami saya dulu tidak boleh saya berkarir Bang. Ketika saya masih ada suami saya, lagu saya ngetop kok. Yang di apa sih namamu, yang di telepon nggak bisa, di BBM gak dibales, apa sih maumu. Lagu saya ngetop, kurang ngetop apa? Tapi saya mundur dari dunia entertain karena kenapa? Karena dulu suami saya nggak boleh saya berkarya. Dan sekarang pun lagu saya juga lumayan diterima masyarakat. Yang dulu cantik itu mahal, yang aku dandan cantik buat kamu, wangi trendy, seksi buat kamu, itu lumayan bagus. Saya dulu terbentur sama suami saya yang tidak boleh saya berkarir. Saya mundur dari dunia entertain. Walaupun lagu saya dulu, saya juga sering warawiri di TV dengan membawakan lagu itu. Karena suami saya memberikan segala-galanya buat saya dan saya harus di rumah untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Buat saya mundur. Jangan Anda kata-katain saya ini itu atau apapun. Dan dia menyerang kehormatan saya Bang. Dia menyerang kehormatan saya. Katanya saya warawiri ke luar negeri itu entah jadi apa. Padahal saya menyekolahkan anak saya di Amerika. Saya tidak murah membayar anak saya sekolah. Dan saya tinggal di Amerika, saya tinggal di apartemen pun itu saya membayar satu bulan itu di atas 50 juta saya tinggal di apartemen. Itu baru saya bayar. Terus dia kata-katain saya, kalau saya suka keluar negeri keliling dunia, itu dari dulu sebelum kamu terkenal. Saya udah keliling dunia dari saya masih remaja. Kasar seperti itu. Jadi ibarat kata adalah ini sudah menyerang kehormatan. Lalu dia bilang katanya karena saya mau nyalek, saya pansos. Dari mana? Apa urusannya? Saya kan selama ini diam. Tidak ada saya bicara sedikit pun ketika saya pulang umroh. Karena kejadian ini sebelum saya pulang umroh. Sebelum saya pergi umroh, ini kasus ini terjadi. Lalu saya di Mekah pun dia masih teleponan sama saya. Bahkan dia bilang sama saya, kakak, berapa lama dia telepon, kakak aku sudah move on dan sekarang aku sedang jalan sama Polela. Saya tidak tahu kalau polisi itu ternyata kan masih punya istri. Apa harus saya spill di sini? Apakah saya jelek-jelekin kamu? Kan tidak. Maksud saya seperti itu, Pak.
maksud saya jangan kamu terus-terusan menyerang saya. Dan kamu bilang, katanya saya buntutin kamu terus. Chattingan ini banyak Pak, di sini saksi, dan nanti di pengadilan akan saya beberkan bahwa selalu yang WA saya adalah dia. Tadi mama saya mau ikut kemari kan Pak, karena kita di sini kita mau meeting, mama saya jadi nggak ikut datang. Jadi dia selalu bilang katanya saya yang mau buntutin dia, saya mau ngikut sama dia. Hello, dari mana saya mau ngikut sama Anda? Dari mana? Anda yang selalu saya lagi makan siang, lagi lunch sama anak-anak saya. Anda bilang, Kak, sini ke rumah, aku lagi galau, sepi Kak, nggak ada temennya. Jadi selama ini saya dianggap apa? Selama ini saya dianggap hanya dimanfaatkan dong sama Anda dong. Saya lagi makan siang sama mama saya lagi ngantar mama saya pergi. Sampai mama saya suruh pulang naik Grab. Mah, ini dia telepon, mau ke rumahnya dia, kasihan Mah, dia sendirian. Untung mama saya baik hati, mama pulang naik Grab ya. Terus mama saya tuh sampai sebegitunya tahu saya tuh seperti itu sama dia. Dan kita bukan yang bertamu atau saya bertamu atau bukan. Kita itu udah memang sudah dekat sekali. Hampir 2 tahun ini saya benar-benar dekat sekali gitu. Walaupun kita bertemu sudah lama. Saya kenal keluarganya dekat pun ketika dia di dalam penjara. Kayak gitu, waktu dia di Pondok Bambu. Ketika keluarganya ke Jakarta, ya saya yang servis keluarganya, kasarnya kita jalan-jalan sama Papine yang baiknya luar biasa, Papine, Mamine. Terus kok sekarang hanya gara-gara laki-laki ini saya kok jadi dimusuhin? Bukannya saya tidak mau, kalau saya memang melihat, itu kan yang saya lihat, dia berpelukan dengan perempuan, dan itu yang saya sampaikan. Bukannya saya bilang dia berpelukan sama gorila atau sama pocong mungkin berpelukannya, atau sama bencong, atau mungkin sama laki-laki. Enggak kan, apa yang saya lihat dia berpelukan dengan perempuan, itu yang saya sampaikan. Dan semua juga isi chattingnya adalah saya disuruh sama dia melihat, saya disuruh dia bikin status, sampai ada wartawan pun saya yang suruh bicara apa yang kakak lihat. Tidak ada dia yang seperti saya bilang, saya ada kok videonya, enggak. Saya bilang karena dia kabur-kaburan, saya hanya dapat foto ini. Nah, tapi kalau kalian semuanya sudah melihat, dia ada bikin di channelnya dia, Pak Jen, di channelnya dia, klarifikasi. Dari situ saja dia sudah berbohong. Perempuan ini sudah berbohong. Kenapa berbohong? Dia bilang, saya telepon dia jam 3 malam, dan jam 3 itu dia terbangun. Salah, dia tuh teleponin saya udah dari sore. Dari sore saya disuruh ke hotel, saya nggak bisa. Saya lagi live streaming jam 12 lewat, masih dia teleponin saya. Saya di lokasi itu pun dia masih teleponin saya, karena saya tunggu di toilet kan. Saya nggak suka dengan asap rokok, jadi yang mencari laki-laki itu adalah Kak Kris. Lalu setelah itu kita ke lantai 1, 2, 3 tidak ada. Dari lantai 3 kita mau turun ke bawah, ketemulah berpapasan sama laki-laki itu, tapi laki-laki itu tidak tahu kalau itu adalah kita. Lalu saya telepon dia menangis. Akhirnya saya naik lagi ke atas, itulah saya melihat dia berpelukan dengan seorang perempuan. Perempuannya madep sana, dia di belakang memeluk seperti ini, dia joget-joget, ya bibirnya dia ada di rambutnya si cewek itu. Yang saya lihat hanya itu. Ketika dia lihat saya kabur, perempuannya juga kabur, saya mencari laki-laki itu dan saya hanya memoto dari belakang seperti ini. Lalu di sini yang salah saya apa? Salah saya di mana? Kan saya bikin status juga kamu suruh. Kalau saya tidak membuat status, saya tidak mungkin ada statement ke wartawan seperti itu. Dan jawaban dia pun salah. Banyak yang salah. Bukan saya menelpon dia dan dia terbangun jam 3 pagi. Lalu dia juga ada bicara panjang lebar, dan situ semua banyak kejanggalan. Dan di menit ke-5 itu ada laki-lakinya bicara, emangnya kalau misalkan kita berpelukan kayak gitu kan nggak apa-apa dong, kan nggak pakai nafsu. Nah, kan yang saya bicarakan kan berpelukannya, antara nafsu atau tidak kan kita nggak tahu. Maaf kata, dia kan laki-laki, emang saya harus pegang kemaluannya, kasarnya maaf, auzubillah, dia nafsu atau enggak, kan enggak. Terus kalau kamu baik-baik aja, harusnya kan kamu nemuin saya, bukan dia malah kabur-kaburan seperti itu. Temuin saya kayak gitu, karena pada saat itu saya memang membela perempuan ini, karena perempuan ini sudah 2 bulan tidak bertemu dengan laki-laki ini. Sebelum aku ke Bali, dia sempat ke rumahnya laki-laki ini dan diusir sama laki-laki ini.
katanya laki-laki ini tidak mau bertemu dengan perempuan ini. Lalu ketika aku sudah menemukan dia di Bali, pagi-pagi dia WA saya dan dia bilang, jangan ikut campur urusan saya, kamu kan tidak tahu kalau saya sering diinjak-injak harga diri saya dibilang miskin. Itulah yang membuat saya tidak mau bertemu dengan dia, biar dia berpikir. Laki-laki itu bilang, dan kita udah putus. Dia kasih chattingannya si perempuan ini sama dia, di screenshot ke saya. Lalu saya bilang sama perempuannya, katanya udah putus. Dengan nada yang sedih, enggak kak, putus apa kak? Kan kalau dia putus, dia harus ngomong dong sama aku dan mami, dia tidak putus kak, kita hanya ribut. Seperti itu, udah menurut saya udah clear semuanya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika aku pulang umroh juga baik-baik aja semuanya. Aku pulang umroh, dia ada curhat tentang cowok yang lagi PDKT itu. Dia kita ketawa-ketawa, saya temenin dia ke perawatan, masih baik-baik aja semua. Cuma dia ada bicara, kak, laki-laki itu mau datang ke mami, lalu dia mau minta maaf. Dia mau minta maaf ke keluarga besar saya. Kayaknya kita mau nikah deh kak, ada bicara seperti itu. Aku bilang, dengan siapapun Dewi, yang penting Dewi bahagia. Terus tapi kok setelah itu kok dia seperti memusuhi saya nggak rugi, kok nggak kamu temenin? Saya juga ibarat kata, kalau kamu mau sama dia silahkan, tapi jangan ibaratnya seperti memusuhi saya berdua. Saya datang ke ulang tahunnya, saya bawa kue ulang tahun, saya bawa kado buat ibunya, kok malah saya diusir. Kak Fani manajernya teleponin saya nggak angkat WA saya, dia bilang takutnya nanti si laki-laki itu datang, dan keluarga besarnya bilang seperti itu. Mami ini sampai minta maaf sama saya, nak pulang dulu ya sayang, karena kan mereka kasihan udah 2 bulan tidak bertemu, dan mereka mau menikah, nak, kan seperti itu. Ini pernyataan dari ibunya. Nah, terus kesalahan saya di mana? Saya ketika tanggal 16 ada di Singapura, saya jujur sakit hati. Saya WA baik-baik, tidak dibalas. Saya ada bikin status yang sedih untuk diri saya. Saya melakukan kebodohan yang sangat luar biasa. Benar kata desainer saya Kak Kris, ketika orang bercinta jangan ikut-ikutan, karena kalau dia sudah balik lagi, kamu yang akan ditendang. Saya bikin status kayak gitu, tapi memang sakit. Andaikan malam itu saya bekerja dan saya tidak disuruh ke lokasi itu, mungkin masih baik-baik aja. Tapi saya yakin ini cara Tuhan menjauhi saya dari orang-orang yang mungkin tidak boleh bersama saya. Saya biasanya berpakaian seksi, Pak Jenderal. Saya biasanya juga rambut saya, aurat saya masih kemana-mana. Saya sudah melakukan sama Allah, saya sudah bertekad ketika kemarin saya pulang umroh, saya mau belajar berhijab. Saya belajar berhijab, ternyata ada cobaan seperti ini. Dan beberapa teman saya atau beberapa orang, ada juga beberapa orang yang telepon sama saya, ini ujian supaya kamu keluar dari tempat itu. Tapi maksud saya udah clear. Saya sibuk, kita sibuk kan Pak, sosialisasi, kita sibuk pasang banner Pak. Teman-teman saya itu banyak yang teleponin saya, setiap hari disindir di live-nya dia, setiap hari dikata-katain di live-nya dia. Saya bilang, saya lagi nggak mau ngurusin, tapi lama-lama udah keterlaluan. Semut pun digigit, diinjak-injak pasti akan ngegigit seperti itu. Dia benar-benar nyerang kehormatan saya, sampai bilang katanya mama saya itu nggak diurus. Jadi mana orang tua saya nggak diurus? Orang tua saya keliling dunia sama saya. Lebaran kemarin pun bulan puasa 1 bulan saya di Mekah bersama mama saya, dan saya keliling Turki sama mama saya. Saya sama mama saya selalu jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak berbaktinya di mana sama orang tua saya? Orang tua saya selalu mengajarkan saya yang baik-baik, jangan berbohong. Orang tua saya pun tidak pernah di sini orang tua saya kan tetap mau bicara. Hatinya sakit karena dia merasa, loh kok memutarbalikkan fakta semuanya seperti itu. Jadi udah bener-bener melebar kemana-mana. Yang saya somasi di sini bukan masalah saya melihat laki-laki itu. Saya melihat laki-laki itu dengan perempuan, mau itu pacarnya kek, mau itu selingkuhannya kek, mau LC di situ kek, mau pelacur yang ada di situ kek, bukan urusan saya.
Yang urusan saya ketika saya disuruh melihat, itulah kejadiannya. Sekarang ada pencemaran nama baik saya dikata-katain pansos lah, kata-kata macam-macam yang luar biasa. Jadi mulutmu harimaumu. Saya diam, tapi bukan berarti saya takut. Dan Pak, ada pengancaman Pak. Waktu kita mau gelar perkara yang preskon itu, dia cepat mengancam Pak, yang Bapak bilang kan. Dia mengancam dan itu melalui teman saya BK. Dia mengancam saya, dia bilang gini, kalau sampai preskon, kasih lihat ini, siapa di belakang saya. Bapak bilang apa? Belakang saya adalah tembok. Tidak takut. Itu pun ada di screenshot, muka orang itu sampai dikasih ke saya. Siapa orang di belakang dia. Jangan pakai backing. Di sini kita bicara kebenaran, tegakkan kebenaran. Sampai kemarin pun dukunnya dia ada yang telepon saya. Ya, dukunnya dia ada yang telepon saya. Sampai bilang begini sama saya, Mbak Indah ada apa? Kenapa nggak berdamai saja? Terus dia telepon saya puluhan kali nggak saya angkat. Tapi semuanya saya telepon pas lagi saya ada acara sama Irma dan Mawangsa. Saya loudspeaker, saya sengajain. Saya bilang, sampai dukunnya bilang begini, kan dukunnya bukan abah doang. Seperti itu. Maksud saya adalah kalau saya mau buka-bukaan, terlalu banyak. Tapi saya masih baik bicara loh. Karena apa? Karena saya bukan teman biasa buat kamu. Karena kamu tiap hari yang teleponin saya, kakak di mana sayang, aku lagi galau. Dan bodohnya saya, setiap dia lagi ribut, dia gangguin saya. Kak tolong dong WA-in ke laki-laki itu. Cara bicaranya seperti ini ya kak. Saya bodoh banget. Terus pernah aku salah WA. Kakak jangan gitu dong cara ngomongnya. Kesannya kakak tuh kayak perempuan gak ada gini, cara ngomongnya kayak gini. Saya selalu didikte sama dia. Makanya ada orang juga yang dimusuhin sama dia yang telepon saya bilang, alhamdulillah kakak udah keluar dari sana. Alhamdulillah, kalau enggak hidup kakak pasti tidak akan nyaman, tidak akan tenang. Mungkin alhamdulillah aku sudah bertekad sama Allah untuk merubah hidup saya. Yang tadinya saya berpakaian seksi, saya alhamdulillah saya merubah sedikit-sedikit. Saya juga selalu dikatain sama dia, katanya kalau pakai baju selalu heboh. Memang saya seperti itu. Saya sama Umi Elvi sama. Makanya saya bilang sama Umi kenapa ya gini. Kalau saya pakai baju memang seperti itu. Nggak perlu menyerang saya, bilang katanya nggak punya karya saya banyak. Bisa dicari di Google Indah Sari, semua keluar lagu-lagu saya. Banyak kok. Tapi saya tidak cari duit di sini karena dulu mantan suami saya pernah marah untuk saya di dunia entertain. Saya tidak pernah boleh untuk bekerja. Saya harus di rumah, dia kasih duit saya banyak. Dan memang saya tidak cari duit di sini. Jadi tidak perlu saya pansos-pansos segala gitu. Sakit banget rasanya. Marah banget nggak sih kak? Maksudnya seberapa kakak marah ketika kakak dikatain pansos terus? Dan kakak juga udah berapa buktikan kalau dia terus yang ngajak kakak ketemuan, dia yang marah banget atau gimana sih kak? Makanya saya konsultasi sama Bapak, lalu dia hanya bilang, Bapak, waduh kayak gitu. Tidak mungkin seorang Bapak yang punya pengalaman luar biasa mau membela orang yang salah. Tidak mungkin kalau tidak ada bukti, tidak ada fakta, karena mempertaruhkan seorang jabatannya dong. Kan Bapak bukan orang biasa. Bukan orang biasa, ini orang luar biasa loh. Kalau dia membela yang salah, dia mempertaruhkan jabatannya. Untuk apa membela hanya seorang Indah Sari? Di sini kalau misalkan Anda bicara, saya nggak terkenal atau nggak apa, memang saya tidak mencari uang di sini. Mantan suami saya memberikan saya ratusan juta setiap bulannya hanya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Saya hanya boleh keliling dunia. Kalau keliling dunia saya boleh. Tapi kalau untuk bekerja pun saya nggak boleh. Bekerja saja saya tidak boleh. Seperti itu. Hati-hati kamu. Karya saya banyak kok. Jangan pernah sombong ketika kamu di atas. Dan satu lagi, ini saya mau tegaskan, ada petinggi TV. Ini juga saya tidak suka sama orang ini. Dia 2 jam menelpon saya ketika saya di Jambi, berjam-jam dia telepon saya. Dia maki-maki soal perempuan ini. Dia bilang, itu juga nanti programnya yang di sana juga palingan mau bungkus kok. Ini juga palingan gini-gini. Terus tiba-tiba saya lihat dia ada di live-nya, masuk ke live-nya perempuan ini. Lalu saya WA, saya punya WA-nya. WA saya WA saya diblokir ternyata. Ibu yang terhormat,
saya punya rekaman ibu, karena ternyata ketika saya ada di Jambi, kakak angkat saya yang di Jambi yang suaminya jenderal merekam percakapan ibu, karena memang menurut kakak saya ini bahaya, takutnya orang ini memutarbalikkan fakta. Ibu banyak bicara sama saya, ibu itu ada di salah satu stasiun TV, mungkin dia dipakai di situ karena itu. Hati-hati ya ibu, ibu bicara banyak sama saya, tiba-tiba ibu blokir saya tanpa kesalahan saya, seperti itu. Jadi saya di sini sakit hati Pak, sakit hatinya luar biasa. Apalagi ketika saya mengungkapkan isi hati saya dengan menangis, itu memang saya seperti itu, sedih. Ketika saya memang benar-benar dekat, kok dia hanya bilang katanya gua nggak mau teman sama dia, kok dia marah-marah. Bukan itu, saya marah-marah bukan seperti itu. Saya marah-marah karena kamu menyerang harga diri saya, kamu menyerang kehormatan saya. Kamu kata-katain saya keluar negeri begini-begini. Kamu kata-katain saya tidak terkenal. Loh, memang saya tidak boleh bekerja, walaupun lagu saya dulu booming, kurang booming apa lagu saya. Seperti itu, karya saya banyak kok. Tapi memang saya tidak mencari uang di dunia entertain. Tanpa mencari uang di entertain, saya bisa keliling dunia. Dia di live-nya kata-katain saya, itu perempuan itu apa kerjaannya? Nggak punya pekerjaan. Alhamdulillah, saya yang tidak punya kerjaan, saya bisa keliling dunia, saya bisa makan enak, saya bisa naik helikopter kemana-mana Pak, bisa naik private jet, kasar seperti itu. Daripada yang orang punya uang tapi tidak menikmati hidup cuma sekali. Berbuat baiklah kamu kepada siapapun. Oke, Pak Indah, buntut dari peristiwa kejadian yang tersebut itu mungkin sekarang sudah melebar kemana-mana, bahkan sampai saling sindir. Mungkin ada langkah apa nih dari Kak Indah untuk menyelesaikan masalah ini? Saya tidak pernah sindir dia, saya hanya bikin status waktu itu unek-unek saya ketika saya di Singapura. Kan saya tidak sindir-sindir dia yang selalu penyindir-nyindir saya. Itu teman-teman saya bukan cuma orang biasa, artis, ini nggak perlu saya spill juga namanya di sini. Teman-teman artis juga banyak yang bicara, hajar Indah, ajar Indah, serang Indah. Dia kalau tidak dihajar tidak akan terus seperti itu. Jadi banyak juga teman-teman artis yang memang ternyata tidak suka dengan sifatnya tuh ya, katanya dia artis besar katanya, tapi ya sukanya nyinyirin orang. Yang ngomong strawberry puncak, entah siapa yang dinyinyirin. Itili, entah siapa yang dinyinyirin. Ada lagi ntar siapa dia semua dinyinyirin. Hidupnya dia yang paling cantik, dia yang paling kaya, dia yang paling dia yang paling luar biasa. Padahal ini ya ibu yang petinggi itu tuh yang bicara sama saya, hati-hati ibu. Jangan-jangan dia ada apa-apa. Dia masih dipakai di situ. Jadi saya di sini mencoba menegakkan kebenaran. Saya diajarkan sama orang tua saya, ayah saya tidak ada dari satu tahun setengah. Orang tua saya selalu bilang, berbuat baiklah kepada siapapun, jangan sombong. Saya tidak pernah sombong, tapi kalau dengan orang sombong, saya harus sombong. Anak saya sekolah di Amerika, anak dia bilangnya kuliah di mana? Anak dia katanya sekolah di luar negeri mana? Cuma 1 bulan kok. Luar negeri mana ya? Anaknya sekolah ada di Cikarang situ kok. Jangan sombong. Sombong itu akan menghancurkan kamu. Sombong itu akan menghancurkan harga diri kamu. Kamu boleh menginjak-injak yang lain, tapi jangan menginjak-injak saya yang saya tahu siapa kamu, siapa dapur kamu. Karena saya berbulan-bulan, bertahun-tahun bersama kamu. Kamu itu mau apa-apa telepon saya. Kakak di mana? Aku sendirian, Kak. Kamu siapa? Yang kamu telepon ketika kamu galau, ketika kamu sendirian. Saya bukan bertamu biasa di rumah kamu. Seperti itu, kita masak sama-sama. Kalau kamu bilang, ini ada teman saya yang puluhan tahun tapi tidak pernah ikut campur. Loh, saya nggak pernah ikut campur urusan kamu. Kamu yang minta saya mencampur urusan kamu, karena kamu yang minta tolong sama saya. Kejadian yang di Bali itu, kamu juga yang ribut sama pacar kamu. Saya yang suruh bikin WA pacar kamu yang sekarang ini. Dan kamu kalau ribut sama pacar kamu kayak apa, ngata-ngatain pacar kamunya. Hati-hati kamu sekarang, kamu lagi baik-baik, lagi bahagia, lagi falling in love. Kamu jatuhin saya, tapi nggak perlu lah kamu live seperti itu. Dan kemarin jawaban dia semua salah. Jadi ini, mulutmu harimau, jangan sampai jadi bumerang. Saya tidak pernah takut sama siapapun selagi saya benar. Kalau Anda saya bilang saya pansos, saya tidak makan di dunia entertain.
Saya tidak cari makan di dunia entertain. Suami saya melarang. Mantan suami saya melarang saya untuk bekerja karena dia memberikan saya uang banyak. Tanpa harus di dunia entertain, saya sudah hidup enak kok. Rumah saya mewah, mobil saya mewah. Gitu kok, Pak. Mungkin abang sebagai kuasa hukumnya alangkah apa mungkin untuk membela klien abang ini dalam kasus ini? Gitu ya. Jadi gini ya, udah panjang lebar ya klien saya untuk menyampaikan isi hatinya ya, dengan situasi kondisi yang dia alami. Sekali lagi saya garis bawahi ya, supaya nanti alur ceritanya ini supaya jangan lari ya. Saya sampaikan dari awal waktu komplain saya terdahulu bahwa yang namanya Indasari itu datang ke sana tidak ada tugas khusus. Itu perlu dulu saya garis bawahi ya. Dia datang ke sana itu karena live streaming dengan manajernya, dengan krunya. Nanti saya ulangi dulu supaya nanti jangan salah meleset. Tidak ada tugas khusus dari dia untuk memonitoring ataupun memata-mata, nggak ada. Harusnya dibayar ya, Pak? Bersamaan dengan itu, Harusnya dibayar saya dong, kalau saya streaming dibayar kok. Saya dibayar mahal loh live streaming itu. gue lagi ngomong nih. Jadi pada saat kesempatan itu, ya namanya teman baik ya. Teman baik mungkin membantu, walaupun itu salah. Membantu yang baik itu kalau dapatnya baik. Makanya selalu saya katakan, kita berbuat baik pada orang lain, belum tentu kita mendapatkan hasil yang sama. Dan memang harus kita siap untuk sakit hati. Nah sekarang terjadi peristiwa itu. Nah kedepannya tentu dengan permasalahan yang sudah dihadapi, sudah diceritakan panjang lebar, saya nggak perlu ulang-ulang lagi ya. Nanti ke situ lagi ceritanya. Intinya bahwa dalam perkembangan terakhir ini bukan makin meredah, tapi semakin meluncing dan memanas. Dan saya mengambil langkah-langkah hukum ini bukan serta-merta, gitu loh ya. Bukan serta-merta, karena saya mempunyai semua data dan fakta. Data dan fakta ini ada di CAT itu nggak bisa dibohongi. Itu kan IT, ya, IT itu nggak bisa dibohongi. Bisa nanti dibongkar. Kalau seandainya mau lebih pengen tahu yang aslinya, apabila kita melanjut kepada tindakan setelah saya somasi nanti ini ternyata masih berkelanjutan, Lanjut, Pak. kita akan LP kan. Nah di LP itu akan saya minta nanti di mana tempat dia berada, saya minta CCTV-nya. Itu untuk membuktikan benar nggak Indasari mengatakan itu. Itu akan lebih lengkap CCTV-nya tuh. Nah, siapapun yang ada di situ nggak bisa bohong. Peristiwa itu akan terekam semua dalam CCTV. Nah silahkan aja nanti. Dan itu dari pihak di mana tempat dia berada harus memberikan untuk namanya kita menegakkan hukum. Sehingga bukti-bukti yang dari CCTV berdasarkan ELP nanti dari penyidik akan meminta itu. Artinya langkah selanjutnya adalah melayangkan somasi ke pihak Saya BP. akan melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Supaya yang bersangkutan jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang di luar perkiraan kita lagi. Membuat melebar pokok permasalahan. Cukup close sampai di sini, permintaan maaf pada saudara Indah bahwa perbuatan ini sudah tidak pantas karena memang CAT itu jelas. Keenakan dong, Pak, cuma minta maaf doang, nggak bisa, Pak. Saya maunya lanjut kok, Pak. Tenang. Anda kan menguasakan kepada saya nih sekarang. Tenang aja, jangan emosi slow. Nah, jadi nanti dalam permasalahan ini nanti, kalau seandainya yang bersangkutan kayak seperti gimana, saya akan melangkah. Yang melangkah tentunya ya ayo kita selesaikan secara hukum. Siapa yang benar, siapa yang salah, kita sudah siap, gitu loh. Tentunya saudara Indah sudah siap dengan Sangat siap. konsekuensi apa yang akan terjadi nanti. Tentu saya akan membela hak. Ingatlah ya, saya membela hak daripada klien saya. Nah somasi itu baru berencana atau sudah dilayangkan? Saya akan layangkan. Nah, setelah ini saya akan layangkan. Kan saya sudah kasih batas waktu seminggu. Iya, Artinya kan udah layakannya lewat besok. kan, Bang? Nah, 1 minggu sudah lewat. Hari ini akan saya Hari ini layangkan somasi. dilayangkan. Oh. Per hari ini, Bang, berarti setelah hari ini dilayangkan somasi, batas waktu untuk dia menjawab 3 kali 24 jam. Kalau tidak menjawab, Nah, Kalau tidak Kita menjawab, layangkan oke. somasi yang kedua. Kenapa harus kedua, Bang? Nah, nggak apa-apa, tenang aja. Itu sudah aturannya. Ya, jangan emosi. Kak Indah merasa kecewa atau Iya. gimana ya? Karena kan Bukan kecewa lagi sih, dalam kecewa arti banget. gini, Kak Indah udah sempat ngebongkar aib-aib, kasih tahu bahwa cowok lu tuh nggak benar seolah-olah seperti itu. Ada penyesalan nggak sih dalam Nyesel. Sekarang saya benar-benar, ini mungkin cara jawaban Allah. Jawaban Allah ketika saya umroh, ini kemarin umroh saya entah yang 17 atau ke 18 kali saya umroh. Ini umroh saya yang luar biasa. Jawaban Tuhan yang luar biasa. Ketika saya pulang umroh, saya memutuskan memantapkan diri saya, padahal saya juga masih ada kontrak di label.
saya memutuskan, memantapkan diri saya untuk belajar berhijab. Itu pun dia kata-katain, Allah berhijab, katanya cuma mau, saya ada sharing sama dia, kayaknya saya berhijab, pengen buka travel umroh. Nggak ada yang salah dong. Itu pun dikata-katain di live-nya dia, Allah, live ini berhijab itu bukan karena Allah. Loh, saya mau buka travel umroh karena Allah dong. Otaknya kemana? Kecuali saya berhijab, saya mau buka diskotik. Saya berhijab, saya mau memperbaiki diri saya, dan saya tidak kepengen lagi banyak bergaul. Saya mau menutup diri saya mau lebih banyak tafakur di rumah, karena saya tidak tahu saya sampai kapan saya meninggal, apakah hari ini, apakah besok, ataukah lusa. Saya lagi memperbaiki diri saya untuk saya berhijab, tiba-tiba ada cobaan seperti ini, saya terus-terusan dikata-katain. Oke, saya kotor aja, jadi cukup sampai di situ aja. Bang, satu lagi bang, katanya ijazah saya beli bang. Ini harusnya tadi saya ketemu sama Pak Rektor, Pak Cindra, tapi kan saya kesini ya Pak ya. Jadi saya kuliah, bukan beli ijazah saya. Kalau kamu mau bicara, makanya kamu cari dulu kebenarannya. Hati-hati, mulutmu bisa menjadi bumerang buat dirimu. Makanya kalau mau jadi orang pinter kuliah, jangan cari duit hanya mengandalkan goyangan ranjang yang ada di... Oke, cukup. Ya, cukup. Sampai di situ aja. Oke, Bang, berarti dalam arti laporannya nanti dalam undang-undang ITE Bang ya? 3 hari lagi. Jadi begini aja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Saudara Indah, tentu memang itu salah satu critical point masalah ijazah ya. Itu perlu dibuktikan. Iya dong. Itu perlu dibuktikan. Yang kedua, keinginan daripada Saudara Indah pulang umroh adalah merubah perilaku dan pribadi dia untuk lebih baik mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Itu sudah dijelaskan tadi ya. Nah, sekarang langkah ke depan yang perlu ya. Jadi langkah ke depan ini tentunya dengan pokok permasalahan yang sudah dirasakan, dialami oleh Saudara Indah, ternyata semakin melebar, tentu pribadi dia kan tidak terima. Nah, ini meminta kita pada kuasa hukum untuk melayangkan somasi. Nah, sekarang kita akan layangkan somasi sesuai dengan keinginan, tentu sesuai dengan etika prosedur hukum yang berlaku. Saya juga tidak mau menabrak hukum, tetapi etika prosedur akan saya lakukan, kita layangkan somasi itu. Saya yakin bahwa somasi yang saya layangkan tentunya saya mempunyai dasar hukum. Saya kan nggak sembarangan, saya kan mantan Purnawirawan Polri juga, ya. Saya mantan penyidik, saya pengacara. Jadi saya tahu celah-celah di mana hukum itu bermain. Kalau saya layangkan somasi berarti saya sudah mempunyai kekuatan hukum, data dan fakta, gitu. Karena fakta sama saya semua, gitu loh ya. Kak Indah sebentar, tadi bicara dia selalu sering minta tolong terus sama Kak Indah, termasuk sampai minta tolong chatin. Hal seperti apa sih memang saat itu? Mungkin Dia bisa kan- di-spill sedikit. Dia itu kan nggak sering apa-apa. ribut sama pacarnya ini. Jadi kalau ribut itu dia pasti mencari saya yang suruh WA. Seakan-akan itu saya yang WA. Padahal kan suruhan dia juga. Seperti itu. Seperti itulah kasarannya. Apa sih, sama seperti dia lagi bermasalah dulu sama SJ. Saya kan disuruh serang SJ. Kakak serang dia dong. Kakak bantu aku. Dengan nada marah-marah. Tapi kan aku kalau misalkan untungnya saya berkepala dingin, waktu itu saya tidak mau menyerang SJ, nggak penting buat saya karena bukan urusan saya. Nah kalau ini kan saya karena berbela sungkawa bang, kasihan dia 2 bulan kangen sama pacarnya gitu. Ya udah sekalian saya di Bali, itu pun memakan waktu saya 2 jam, saya tidak live. Bang, isi somasinya kalau boleh Jadi itu tahu. ntar ya, bukan bebelasungkawa ya, saya luruskan. Itu prihatin. Iya. Dia prihatin, kasihan bang. Ya, kasihan dia, makanya dilakukan. Ini walaupun sebenarnya tadi udah sampaikan tadi bahwa tindakan yang dia lakukan itu belum tentu membuahkan hasil yang baik. Padahal seketika yang bersangkutan itu dijelek-jelekin, ternyata suatu ketika mereka berbaikan. Nah ini jadi bumerang lagi kan. Makanya hati-hati untuk mencampuri hal-hal yang seperti itu, karena akan jadi presiden buruk bagi yang bersangkutan. Jadi musuh jadinya. Udah gitu Pak, yang ini yang belum saya pernah kasih tahu ke teman-teman juga Pak. Paginya ketika saya mau ke bandara, siang saya mau ke bandara, dia ngomong gini, kakak bikin story dong, kakak bikin status tentang yang pilot gaji 200 juta, kata dia kayak gitu. Takutnya nih kak, nanti takutnya cewek-cewek kak, banyak yang deketin dia kak, bilang gajinya nggak segitu, dia itu miskin. Makanya lakinya kan pernah bilang sama saya WA, kenapa saya menghindari dia, karena saya selalu dibilang miskin. Nah ini juga dia kan di live-nya sering kayak ngata-ngatain saya, seakan-akan tuh saya tuh kayaknya di bawah dia sekali.
Saya puluhan tahun sudah jadi tinggal di rumah mewah. Mungkin kamu masih di kampung. Oke, cukup. Ya. Bang, isi somasi sendiri apa tuh bang? Isinya bang. Berharap isi somasinya Isi dari berharap somasi. dari pihak Saya sudah sampaikan tadi. Isi somasi pertama saya bahwa langkah-langkah yang Anda lakukan itu sudah blunder. Tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya. Untuk itu saya minta Anda untuk mengklarifikasi kembali dan meminta maaf pada yang bersangkutan. Itu tentu somasi saya yang pertama, kan ada tahap-tahapannya gitu. Kalaupun nanti ini Maaf, beranjak, bukan umum, saya tidak mau minta maaf bang. oke, ya kita lakukan dulu. Jadi ini tahapannya gitu loh ya. Kita lakukan itu. Setelah itu memang tidak berbuah hasil ya kita lakukan langkah hukum. Langkah hukum kita LP-kan. LP-kan sudah ada data dan fakta dan saya. Lengkap, datanya lengkap semua. Ini udah di flash disk juga Ada sama semua kata-kata lengkap. dia yang kurang ajar itu, kata-kata dia yang Dan- menyinggung saya. Masalah nanti saya akan minta CCTV yang ada di Bali itu saya akan minta penyidik untuk meminta kepada di mana tempat mereka berada untuk menyerahkan CCTV-nya untuk di-cloning untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Indasari itu betul adanya. Sebenarnya Pak, dengan dia klarifikasi di menit kelima, tolong Anda lihat di Itu kan sana. baru kata-kata. Tapi laki-laki itu sudah bilang kok berpelukan memang, Oke. tapi nggak pakai Itu nafsu. maksudnya. Bodo amat tuh nafsu apa enggak. Gue lagi ngomong nih ya. Jadi tenang aja, jadi jangan emosi tenang. Jadi kita bisa selesaikan dengan baik ini ya. Nah, jadi supaya runtut masalahnya, jadi potong-potong dulu, nanti diedit aja ya. Nah, jadi maksud saya ini kita layangkan ini supaya betul-betul yang bersangkutan mengerti, memahami, mengetahui bahwa langkah yang mereka lakukan sudah tidak benar. Pada saat mereka itu berpisah, terjadi seperti ini. Setelah bersatu, berbeda lagi. Bagi saya pribadi, saya seorang laki-laki. Siapapun itu, jadilah laki-laki jantan, gentle agreement. Pada saat kau melakukan itu, akui saja, gak usah ngeles. Kecuali kalau Anda tidak melakukan itu, tapi kalau melakukan itu jantan lah. Kasihan kalau seandainya itu dilakukan ternyata tidak mengakui. Nah yang di sebelahnya ini kan yang pada saat bersama dengan dia kan merasa dilecehkan juga. Akui aja, salah ya salah. Kalau seandainya dikatakan bahwa saya tidak punya rasa, tidak punya apa, itu beda. Tapi jangan mengatakan tidak ada, atau tidak mengakui, atau tidak ada hubungan. Ini kan laki-laki pengecut namanya kayak gini. Menurut saya ya, siapapun dia, saya tidak menohok pada seseorang. Seorang laki-laki melakukan itu dia tahu harus mengakui. Betul. Jangan pada saat ditanya, benar nggak kamu ada berhubungan? Oh nggak ada, itu bohong. Nah ini kan laki-laki nggak jantan, nggak gentle nih. Kayak gini cocoknya ya kelompok tersendiri lah gitu kan. Kelompok tersendiri silakan aja dijabarkan aja gitu kan. Kalau laki-laki yang benar, yang betul-betul mempunyai harga diri, dia harus mengakui itu. Nah, seandainya pihak sana mengabulkan isi somasi dari abang, ingin berminta maaf dengan Kak Indah secara langsung gitu, bukan di depan publik, Kak Indah bersedia nggak? Oh nggak bisa. Tetap ingin melaporkan? Saya tetap maju karena saya di sini sudah diinjak-injak harga diri saya. Gini, Kalau ya. kata mama Bentar. saya, Bentar. senggol bacok. Tujuan somasi apa? Kenapa coba? kak? Jadi- Karena saking sakit hatinya kak. Bentar. Nanti diedit ya tolong ya. Kalau saya sudah berbicara, tolong diikuti ngomongan saya gitu loh. Karena ini adalah masalah kedepannya daripada orang-orang tersebut. Kalau saya hanya berpikir lurus ke depan aja ya. Kalian sama-sama artis, saya tahu apa yang di dalam benak daripada klien saya ini. Ya. Rasa sudah tersakiti, rasa sudah terzolimi, tapi kan katanya Allah tuh maha pengampun, maha pemaaf, kan gitu. Demi untuk kedepannya berjalan kembali sehingga tidak ada kerikil-kerikil yang untuk mengganggu perjalanan daripada karir bersangkutan. Ya, saya minta dengan sangat ya seperti kayak gitu. Tapi tentu ya somasi saya ini tentu betul-betul saya menohok langsung kepada pokok permasalahan berdasarkan data fakta yang ada sama saya. Kamu gak usah ngeles. Gitu loh. Apa yang kamu sampaikan di entertainment itu blunder semua karena faktanya ada. Kalau dikatakan tidak pernah begini-gini, ada di situ semua. Cat ada, bahasa dia, tulisan dia, itu tidak bisa dibohongi. Karena undang-undang IT melindungi itu. Pada saat dia melakukan kebohongan, undang-undang IT akan berbunyi bahwa kau membohongi apa yang sudah kau WA, apa yang sudah kau cat di sini. Nah, kalau memang berlanjut lagi, saya katakan tadi, tidak ada alternatif lain selain saya LP kan. Kalau saya sudah berbicara LP, berarti sudah masuk di ranah penegakan hukum. Di ranah penegakan sudah masuk, berarti kita akan buktikan secara faktual semuanya. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan itu akan kita minta
Kalau saya katakan tadi bahwa dalam perjalanan Indasari memang ke sana tuh bukan tugas khusus, ada live streaming di situ. Permintaan daripada oknum tersebut untuk memonitoring tuh ada di WA semua. Lengkap permintaannya. Lengkap permintaan mengatakan bahwa nggak usah takut, ada di situ semua WA lengkap, runtut semua. Saya baca semua. Sehingga saya nggak mau sembarang juga ngambil langkah keputusan untuk mendampingi apabila dia salah. Kalau saya salah ataupun dia salah, haram hukumnya bagi saya. Saya hanya mau membela yang benar. Kalau nggak benar saya nggak akan bela. Dikasih digaji berapapun saya tidak akan mau. Karena sama dengan saya menzolimi orang lain. Nggak boleh itu. Tapi kalau benar saya katakan benar. Kalau salah saya katakan salah. Pak, boleh tunjukin surat somasinya Pak? Nanti akan kita. Ini kan baru ngomong kita nih. Oke. Somasi akan saya buatkan. Setelah dari sini saya buatkan somasinya. Baru setelah itu kita layangkan. Tapi hari ini akan kita layangkan. Hari ini ya. Ini ada lagi nih yang ini yang itu ini yang perlu tahu ya. Yang saya disuruh serang si SD ini harus didengarin sama semua orang. Ini bahaya sekali kan dia bicara seperti ini. Kaidah bikin status itu loh yang foto aku di Bukul itu Mas Fatus Cakil sudah bikin. Kaidah bikinin itu kalau Kaidah mau naik kan mau jadi caleg juga sekaligus membela para wanita. Bikin di situ kan di situ bahwa ini salah satu bukti dari bukti foto adik aku. Ini salah satu bukti foto dari Mami nih ketika yang katanya nggak pernah KDRT adikku di fotonya gitu. Jadi dia kan menyuruh-nyuruh saya. Untung saja saya tidak. Kalau saya mau pansos pada saat ini udah berapa bulan lalu loh. Dia bilang nyuruh saya. Kaidah bikin status itu loh yang foto aku di Bukul itu Mas Fatus Cakil sudah bikin. Kaidah bikinin tuh kalau Kaidah mau naik kan mau jadi caleg juga sekaligus membela para wanita. Bikin di situ kan di situ bahwa ini salah satu bukti dari bukti foto adik aku. Ini salah satu bukti foto dari Mami nih ketika yang katanya nggak pernah KDRT adikku di fotonya gitu. Saya pernah nggak saya bicara tentang dia? Tentang SD nggak ada kan? Justru dia suruh-suruh, makanya dia tuh terlalu sering menyuruh-nyuruh saya untuk begini, untuk begitu, dan saya bodoh. Makanya alhamdulillah ketika saya pulang umroh, saya berhijrah, ada kejadian ini, berarti saya harus menarik diri dari orang yang tidak baik sama saya. Jadi kesimpulannya begini ya. Kesimpulannya bahwa apa yang disampaikan oleh Indasari itulah faktanya. Itulah faktanya. Kalaupun dia pulang umroh tuh sudah diakui sendiri bahwa akan melakukan perubahan-perubahan dalam tingkat kehidupannya itu, ya alhamdulillah. Itu silakan yang bersangkutan sendiri. Saya nggak mau campuri Itu dimaki-maki, masuk Pak, ke sama ranah itu. Ya, itu urusan pribadi dia. Nah, saya hanya mau berbicara dari aspek penegakan hukum saja. Saya hanya berbicara dengan data dan fakta. Keluhan-keluhan saya rasa sudah banyak, tadi diungkapkan kemarin juga sudah banyak, sudah berapa kali diulang-ulang ya. Nah, nanti untuk selanjutnya itulah hal yang akan saya sampaikan kepada publik supaya didengar publik bahwa langkah-langkah tahapan-tahapan daripada hukum itu akan saya lakukan. Ya diawali dengan somasi tadi. Somasi saya lakukan tentu dengan bahasa yang betul-betul runtut sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, kalau dia menghindar dari sini ya sudah, apa boleh buat. Atau dia melakukan perlawanan dengan cara-cara yang lain, kita lakukan tindakan hukum lain, yaitu kita LP resmi. Tentu akan menyangkut, pasti akan menyangkut undang-undang IT karena ada datanya. Ada data IT di situ semua. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau sananya sudah terjadi itu ya apa boleh buat, mari sama-sama kita melihat ke depan. Tapi saya selalu sangat berharap buat semua itu adalah redakan emosi, bahwa pikiran itu kadang-kadang pada saat emosi itu tidak akan terkendali. Saya mau bicara gini karena kedua-duanya adalah berstatus sebagai artis. Profesi yang sama. Saya sebagai seorang lawyer, pengacara tidak mau gebiah-gebiah langsung udah hajar aja main hukum, enggak. Selalu saya memberikan solusi yang terbaik kepada kedua belah pihak. Sepanjang itu masih bisa kita tempuh. Kalau hal ini kita tidak tempuh ya tentu apa keinginan klien ya kita ikuti ya. Saya kan sebagai kuasa hukumnya. Tapi tentu saya akan talar, saya takar. Layak dan pantas enggak ini saya melakukan tindakan-tindakan selanjutnya sesuai dengan keinginan klien. Tidak semua harus saya ikuti. Saya harus jujur dulu ngomong itu. Tidak semua harus saya ikuti, tentu ada tahap-tahapannya. Tapi tentu apa yang saya lakukan adalah membela hak-hak dia. Hak-hak dia yang selama ini yang merasa sudah dijolimi, disakiti, kemudian direndahkan, diremehkan. Nah, dia kan punya harga diri juga. Saya rasa demikian saya. Jadi itu aja saya sampaikan untuk permasalahan ini. Mudah-mudahan kedepannya kita mendapatkan langkah-langkah yang terbaik.
Oke, mungkin gitu ya. Terima kasih Bang Kaida.